Bu, duduk sini, Bu. Ah, nggak usah lah. Just for a second. Okay. Let's continue. Ini ditetapkan. Kawasan Taman Hutan Raya ini memiliki objek, beberapa objek. Ada objek geologi, ada objek wisata alam, ada objek sejarah, dan ada objek edukasi. Untuk objek geologinya, Taman Hutan Raya ini dilewati oleh patahan lembang. Kurang lebih di tebing keraton berada di titik kilometer 21, dan ada salah satu objek geologi yang baru ditemukan pada tahun 2010, yaitu lava Pahoehoe, yang hanya bisa ditemukan di kawasan Taman Hutan Raya dan di Hawaii. Setelah itu ada objek gua Jepang dan gua Belanda. Jadi objek gua Jepang dan gua Belanda ini selain objek wisata sejarah merupakan objek geologi hasil letusan dari Gunung Sunda. Nah, di Taman Hutan Raya Juanda ini kita memiliki jenis pinus. Selain Mercusi ada Montezuma dari Meksiko, ada Insularis dari Filipina, ada Karibia dari Kepulauan Karibia. Nah, ini jenis pinus Mercusi ini ciri-cirinya selain punya daun jarum 2, kulitnya ini mempunyai atau pecah kulit ini beralur ke atas atau vertikal. Nah, ini kesan rabanya sangat kasar. Ini warnanya coklat ke sebagian ada abu-abunya ya. Nah, di sini tertulis ada Tusam Sumatera. Mungkin ada yang pernah lihat film Marsha and the Bear ya. Nah, seperti ini. Jadi ini namanya atau buah pinus atau buah tusam. Nah, ini buah muda. Nah, buah muda ini jatuh tetapi sudah dimakan. Nah, ini dimakan oleh tupai. Nah, jadi dalam buah pinus ini banyak sekali terdapat kandungan nutrisi dan vitamin yang ada di biji pinus ini. Makanya di film Marsha and the Bear itu ada manisan dari buah pinus ya. Nah, jadi buah pinus ini sangat disukai sekali oleh tupai ya. Seperti itu, tapi yang mudanya. Nah, biasanya untuk pengambilan biji pinus ini kita lakukan ketika pinus ini daunnya ini nih atau kelopaknya ini belum terbuka, belum mekar. Nah, biasanya kita kupas 2 atau 3. Nah, ini untuk mengambil bijinya. Nah, setelah bijinya diambil, ini biasanya kita semai. Kita semai, kita keringkan untuk mengurangi kadar air. Setelah itu biji pinus siap untuk disemaikan. No special interest. I don't know. Yeah. You want to ask more about? Yeah. How do you know about this area? I think I saw it on Google Maps. Yes. Yeah. I looked like for a green area. Oh, so like you're forest, and looking then- for the forest. Yeah. 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 Do you know anything about the geological history of this place? Not really. No. Not really, yeah. No. So in this, what do you want to explore? You just want to sightsee, or Yeah, you want just- to know about one of the important or interesting place in here? Like I would be interested, but I don't have that much time, so I just wanted to walk through it. Oh, you And just want to like in walk. theory, I would be interested, but yeah, I don't have that much time left. I'm leaving at like 2 hours. okay. Do you know anything particular about this place? Not really. Not really. No. Oh, okay. So you just search from the internet and the Google Maps, and Yeah. then just want to sightseeing and see the nature. Okay. Yeah. Okay, so let's explore the place. Enjoy, Thank you. Warnanya dia itu biasanya lebih hitam. Ya. Kemudian kalau diperhatikan di antara kiri kanan ini adalah lava, jadi tebal sekali ada lavanya itu. Jadi kalau di bawah sini ini masih lava semua. Ya, lava itu mengalir persis masuk ke dalam lembah. Kemudian nanti berhenti di daerah Curug Dago.
lavanya seperti ini. Lava dari produk hasil Gabus juga ada yang masih ada. itu datang dari mana? Dari hasil kegiatan letusan. Jadi kalau dari peta geologi sudah dinyatakan bahwa umur lava ini itu mulai dari 44.000 ya sampai 50.000 tahun yang lalu. Dari letusan yang mana? Ternyata datang itu letusan dari Gunung Kawan Parahu. Jadi Gunung Kawan Parahu itu setelah dia membangun dirinya menjadi kerucut, kemudian dia meletus. Dalam salah satu produknya itu bukan hanya piroklastik ya, atau awan panas, dan termasuk lava. Udah, kalau ini dianggap lampunya lebih gelap. Jadi menandakan bahwa silika lebih tinggi, suhunya temperaturnya tinggi ketika mengalir. Kemudian sebutnya adalah basalt. Ada andesitik ya, seperti itu warna abu-abu, tapi beda sumbernya. Kalau sumbernya berbeda lagi, sebutnya adalah lava tadi. Jadi dia itu bahkan bisa mengalir jauh, menandakan suhunya tinggi, lebih encer, suhunya tinggi, silika rendah. Nah seperti ini. Ini bentuk yang namanya basalt. Dari singkapan batuan-batuannya ya. Nah ini ada warna kuning, ada warna biru, ada warna ungu ya, ungu muda ya. Ini menandakan sebaran batuan. Jadi kalau kita ketemu dengan warnanya lebih muda seperti ini, menandakan bahwa ini adalah lava. Yang kuning adalah hasil dari kegiatan letusan Gunung Sunda. Nah ini yang warna kuning ini bisa kita temui yang ada di Gua Jepang sama Gua Belanda. Jadi batuannya itu. Kemudian dia membentuk struktur seperti ini ya. Namanya adalah lava pahoehoe. Jadi ini adalah struktur. Jadi lava ketika dia membentuk itu ada yang bentuknya menjudut, sebutnya lava AA. Lava AA itu seperti tajam-tajam. Barangkali pernah ke Gunung Guntur ya, atau ke Gunung Galunggung. Kalau lihat ada batuannya itu tajam-tajam tuh. Belum pernah? Ya. Nah itu seperti itu, bentuknya lava AA. Nah kemudian juga ada aliran lava seperti ini. Ya, ini namanya lava pahoehoe. Nah, ini mulai tersingkap gara-gara apa? Gara-gara mulai ada kegiatan longsor, dierosi oleh air, kemudian ditemukan oleh Pak Ganjar. Ganjar melihat, oh ini kayaknya ada, dulunya itu dianggap seperti ada tulisan tangan. Nah, menariknya apa? Apakah ada peradaban sebelumnya? Ternyata kalau kita tarik lagi ke arah utara, ini ketemu arca Prasunda. Jadi 2010, ya ditemukan oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar kan melakukan inspeksi, kemudian ketemu dengan batuan seperti ini, hanya sebagian kecil kan ya? Sebagian kecil. Tapi bentuknya seperti aksara, seperti tulisan. Curiga kan? Kok bentuk seperti ini? Apakah ini buatan manusia atau bukan? Karena ternyata kalau sedikit ke arah utara, ya sedikit ke arah hulu sungai ini, di sini ada namanya kampungnya Kampung Sikapundung. Jadi barangkali penamaan sungai ini berkaitan dengan penamaan oleh warga atau masyarakat yang pernah ada sebelumnya. Ya. Jadi kalau lihat di sini di Curug Domas, ini memperlihatkan bentuk air terjun itu naik ya, seperti ada gawir apa, ada tebing terjal. Nah tebing ini adalah blok yang naik dari Sesar Lembang, karena ini dilewati persis ada Sesar Lembang untuk segmen di Maribaya. Segmen yang naik, kemudian ada segmen yang turun. Dan ini menandakan bahwa ini sebenarnya sesar normal. Ada yang naik, ada yang turun. Yang naiknya kemudian dilari oleh air, kemudian air itu jatuh, kemudian membentuk sebuah pemandangan air terjun, sebutnya adalah air terjun Domas. Ciomas ya. Ciomas, ada Curug Omas, ada juga yang menyebutnya Curug Omas. Omas barangkali disebutnya adalah emas. Ya, kalau dalam tafsiran. Nah, ini sebutnya ini adalah batuan breksi. Ya, jadi dari hasil kegiatan letusan. Jadi ada sebuah gunung api, letusannya besar sekali. Dan ini adalah produknya. Jadi barangkali kalau teman-teman pernah melihat yang namanya letusan Gunung Merapi ya, ketika meletus, kemudian diambruk, kemudian ada yang turun ke bawah tuh, yang bentuknya adalah seperti awan. Masyarakat menyebutnya adalah bedus gembel. Nah, bedus gembel ini sebutnya adalah pyroclastic density current. Kalau dalam bahasa Indonesia sebutnya adalah aliran lava panas, aliran awan panas, gitu ya. Apa yang dibawa aliran panas? Karena saking panasnya, antara 1000 sampai 1200. Jadi bukan hanya membawa gas, tidak hanya membawa abu, dan termasuk kerikil dan krakal. Nah, kalau kita perhatikan, inilah batu-batu yang di atas ini ya. Nah, inilah batu-batu yang dibawa dari kegiatan letusan. Kemudian, nah itu masyarakatnya itu adalah masyarakat Gua Pau. Apakah dia menyaksikan gunung ini meletus? Bisa jadi ya. Karena penemuan pilot Yondri berasal dari kedalaman penemuan arkeologi. Dari mulai 3 meter, ketemu ada jasad, kemudian diukur dari gigi ya. Ambil karbon dating itu di gigi, itu ketemu di sekitar 5.000 tahun lalu.
Kemudian titik yang paling rendah sekitar 12 meter, ketemu lagi sampai 11 ribuan. Nah, bisa jadi kalau kita bandingkan dengan kejadian ini, jadi bisa jadi bahwa masa prasejarah yang ada di Gua Pawon masih menyaksikan Gunung Tangkuban Perahu meletus, atau Gunung Sundan meletus, gitu kurang lebih. Nah, Yeah. so this area is like university, which is like Yeah. Thank you very much for appreciate. Very unique. It happens in the subduction zone. We don't have any kind of the structure like this. Yeah. It happens in Hawaii. In Hawaii, it's like a plume, but the plume has magma from within, and then rising up, and then because it's very high temperature and very viscosity is very thin, and it happens to be structure is like we call lava pahoehoe. We have lava lava, and then we have pahoehoe lava. This is very interesting. I strongly suggest go to this site, and then technically you'll follow the small path around here, and then